ke murojaah seperti itu saja. Mbak 3 juz itu sampai kelas 5 gitu ya? Iya, diusahakan sampai kelas 5, tapi betul apa yang Ustazah bilang, masih banyak beberapa siswi yang memang jauh dari target. Nah itu kendalanya gimana tuh kira-kira? Kan kadang orang tua ya, orang tua mungkin ada yang agak streng, ada yang mungkin cuek, ada yang mungkin udahlah sesuai dengan kesanggupan anak saya seperti itu. Nah misalnya ada orang tua ini yang streng nih, tetangganya di sekolah A hafalannya udah 6 juz, kok di Iya. sekolahnya anak saya kok hafalannya 2 juz belum selesai seperti itu. Iya. Ya, mungkin kita ini juga ya, apa namanya, berkomunikasi juga, sering berkomunikasi dengan orang tuanya agar kebetulan sekarang lebih ditekankan untuk murojaahnya. Jadi agar Ananda bisa lebih fokus menambah hafalan di sekolah dan orang tuanya juga kita beri pemahaman agar selalu memurojaah hafalannya. Jadi insya Allah hafalannya tetap terkejar untuk memenuhi target dan hafalan yang sudah dihafalnya pun tetap kepegang. Dan insya Allah itu untuk tahun ini kami sedang mengusahakan seperti itu. Kira-kira misalnya contoh orang tuanya nih Pak Agis apa Pak Yopi misalnya, suami istri sibuk gitu kerja, jadi nggak sempet tuh untuk murojaah anaknya. Jadi yang penting anaknya sekolah pulang dapat ada tugas, paling cuma ngecek tugas doang, besoknya suami istri berangkat lagi kerja gitu, nggak sempet ngelihat, paling tahu cuma 1 minggu doang. Nah itu gimana nih perannya Mbak Aska sebagai guru gitu terhadap orang tua murid yang dia iya iya aja, tapi ternyata pas pas disuruh ke rumahnya, ternyata orang tuanya dua-duanya full bekerja seperti itu, dan mungkin nggak sempat. Dan kadang-kadang yang seperti ini ada juga yang mungkin cuek, yang nggak masalah gitu kalau misalnya anaknya baru 2 juz mungkin baru 1 juz lebih seperti itu, tapi ada juga yang streng, mau nggak mau tahu yang penting anak saya harus 3 juz selesai kelas 6 seperti itu gimana? Betul memang qadarullah di sekolah kami kebanyakan wali murid itu dua-duanya kerja, dan biasanya mereka yang dua-duanya kerja itu alhamdulillah mengerti untuk ibaratnya apa ya, mencari guru les gitu, guru-guru privat atau anak-anaknya ngaji ke tempat-tempat TPA sore seperti itu. Jadi alhamdulillah jarang yang memang betul-betul lepas di rumah tidak murojaah sama sekali, Ustaz. Karena kami terus mengontrol setiap hari di rumah murojaah nggak nak, seperti itu. Kalau misalnya tidak murojaah, nanti bisa murojaah dengan kakaknya atau misalkan mbaknya atau siapanya. Tapi rata-rata memang alhamdulillah orang tuanya bertanggung jawab mencarikan guru ngaji untuk anak-anaknya bagi mereka yang sibuk bekerja. Ya, terkait yang tadi ya 3 juz kelas 6 itu apakah harus mungkin atau mungkin nanti di akhir itu cuma hanya ada ujian hafalan saja tanpa mungkin setoran secara ulang seperti itu? Untuk kemungkinan ya hafalan, kami mengadakan jadi setiap selesai 1 juz itu ada namanya sistem munakosyah. Anak Ananda yang sudah selesai 1 juz akan distorkan sekali duduk. Apabila anak Ananda tersebut belum mampu untuk sekali duduk, maka kami beri kesempatan maksimal 3 kali duduk dalam 1 juz. Jadi mereka betul-betul full menyetorkan juz tersebut. Jadi tidak hanya sambung ayat ataupun dilewat begitu saja seperti itu, Ustaz. Ya, nah. Syukran, jazakillah khair. Kita ke Akmal Hayatina. Halo. Kita ke Efni, ada Efni, Mbak Efni. Ada, Ustazah. Ya, Mbak Efni hari ini saat ini ngajar atau
Di rumah saja. Karena lagi ada anak kecil jadi di rumah aja dulu Ustazah. Oh, di rumah aja. Usia berapa anaknya? 1 tahun. 1 tahun. Kira-kira nih, itu anak pertama ya? Enggak, anak kecil. Kedua, ketiga? Oh, apa lagi sinyalnya agak terganggu ya. Kita ke Faiz Tholib. Halo? Iya Ustazah. Halo Faiz Tholib, kedengeran Ustazah, suaranya? hadir. Ya, Faiz Tholib saat ini ngajar atau bekerja? Ngajar Ustazah. Ngajar di mana? Di Pondok Islamic Center bin Bas Al Mukarramah Pontianak. Pontianak. SMA, SMP? Tingkat SMP Ustazah. Ya, SMP. Berarti ngajar dinia atau ngajar tahfidz nih? Ngajar diniyah. Itu sementara Dinia. ini. Sama tahfidz juga sih sebenarnya. Berangkat. Kira-kira ada kendala nggak? Untuk sementara ini alhamdulillah berjalan seperti biasa alias lancar Ustazah. Tidak ada kendala. Ada yang anak yang malas-malasan? Kalau anak yang malas-malasan dalam kelas itu biasa ada, sudah pasti ada. Ada mungkin satu orang, 2 orang. Ya, berarti mungkin kondisi di kalau di pondok pesantren ya, kalau dibilang seperti itu. Iya Ustazah. Pondok pesantren. Ya, lanjut ke Mbak Fitrianti Ali. Halo. Ya. Ya. Ya, saya. Oh, Mbak mau Fitrianti apa ya? Ali saat ini ngajar? Oh, iya ngajar di SD. SD. Tahfidz apa dinia? Tahfiz dan diniyah. Sudah berapa lama? Dulu sempat khusus di bagian tahfiz aja, sempat ngajar TK juga, cuma khusus untuk tahfiz. Sama untuk yang sekarang yang SD itu udah 2 tahun. 1 tahun lebih lah, mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Untuk ngajar tahfiz sama diniyah. Suara saya jelas? Maaf Ustazah. Iya. Baik. Ada kesan-pesannya nggak kira-kira selama ngajar itu, apa ada enaknya atau enggaknya, terus solusinya, kendalanya seperti apa kalau di sekolahnya Mbak Fitrianti Ali seperti itu? Kalau kendala itu ya tentu ada anak itu kan beda-beda tingkatan perkembangan masing-masing. Ada yang cepat ngafalnya, ada yang lumayan terlambat. Cuman sekolah punya target sendiri untuk per bulan itu sampai surah mana. Jadi setiap bulan tuh harus sesuai target dan alhamdulillah sih untuk target itu tercapai untuk per bulan. Cuman untuk anak yang perkembangannya sudah melebihi, mungkin sudah ada yang sudah hafal juz 30 itu kita ada waktu tambahan untuk dia khusus untuk menambah hafalannya. Soalnya kan kalau masih tetap ikut perkembangan temannya itu nggak bisa, anaknya cepat bosan kan. Untuk itu solusi dari sekolah, ada jam tambahan untuk mereka yang hafalannya sudah melebihi target. Dan untuk solusi yang tadi itu udah masuk solusinya yang untuk bantu anak-anak yang itu. Kalau dalam dinia sih ya ada beberapa orang tua itu dari umum, jadi untuk itu pahaman mereka itu ya masih kurang, di rumah juga kurang dipantau karena kesibukan masing-masing. Kalau Jadi
Kalau mau Mbak Fitrianti Ali, efektifnya tuh satu halakoh tuh berapa anak sih seperti itu yang diampun satu guru? Efektifnya itu paling dari 5 ke 10. Kalau 5 sampai ya 10 kalau untuk satu pengampu halakoh. iya, soalnya kalau lebih dari itu lumayan sulit untuk memantau perkembangan anak. 5 sampai 10, misalnya 10 orang itu kira-kira durasinya berapa jam? Ada yang 10 menit untuk per anak. Kalau kan halakoh tuh kadang kita tuh ada klasikal, ada yang individu. Kalau klasikal itu fokus ke anak-anak itu kita betulkan bacaannya. Jadi mereka ulang apa yang kita baca. Gitu. Jadi nanti ada masing-masing ada sesi-sesinya. Kalau di sekolah anak itu tahfiz itu Senin sampai Jumat. Lalu ada bagian tahfiz, ada tahfiznya 2 saat di bagian awal masuk sekolah sama di akhir sebelum pulang sekolah. Tahfiz pertama sama tahfiz kedua. Jadi nanti di tahfiz pertama itu 10 menit itu halakoh bareng-bareng klasikal itu anak-anak itu kita kumpulin bareng-bareng. Jadi kita kayak baca dulu dengan tajwid dan tahsin yang benar dan anak-anak ikut. Kalau ketika ada anak yang salah kita ulang lagi sebanyak 3 ke 5 kali. Seperti itu, lalu nanti sisanya itu masing-masing individu. Kalau contoh jam pertama kurang waktunya, nanti dilanjut ke tahfiz kedua. Karena kita juga ada tahsin juga. Jadi nanti situ ketika tahsin itu baru diperbaiki bacaan anak-anak. Ya. Syukron, jazakallah khair. Lanjut ke Mbak Futi Nayu. Iya Ustazah. Ya, saat ini ngajar atau tidak? Musyrifah sama ngajar tahfidz. Musrifah sama ngajar Iya. tahfidz. Berarti kalau Musrifah berarti stay di pondok pesantren ya? Iya. Untuk apa? Musrifahnya SMP apa SMA? SMP. SMP. Kira-kira tugasnya Musrifah itu berat nggak menurut Mbak Futi Nayu? Lumayan sih kalau anak-anaknya lagi agak bandel. Lumayan. Maksudnya susah diatur gitu ya? Iya. Apalagi itu mungkin SMP ya, misalnya kayak Iya. anak kelas 1. Anak kelas 1 kan mungkin mereka masih penyesuaian ya, adaptasi. Iya. Nah, itu sebagai Musrifah kira-kira banyak pusingnya nggak tuh? Untuk Banyak. menyesuaikan adaptasinya seperti itu, dari yang tadinya mungkin manja banget sama orang tuanya tiba-tiba dilepas terus dimasukin ke pondok pesantren, mereka mulai mandiri seperti beda lagi kalau misalnya emang orangnya udah mandiri ya, beda lagi. Iya. Banyak sih kalau untuk kelas 7 ya karena mereka kan kadang ada juga yang dari orang awam gitu ya, belum ngerti pesantren tuh kayak gimana. Jadi suka banyak masih nanyanya tata cara sholat gimana Ustazah, tata cara wudhu gimana Ustazah gitu. Tapi kalau Ana sekarang megangnya kelas 9 Ustazah. Kelas 9. Pernah nggak ada yang nanya, misalnya si anak ini belum balik nih, tiba-tiba di pesantren balik gitu. Iya. Mereka kaget itu, gimana tuh kira-kira tanggapan Musrifahnya? Ya dikasih tahu gitu tata caranya untuk mandi ini apa namanya? Habis beres haidnya gimana kayak gitu. Soalnya kan kebanyakan kelas 7 juga di sini baru pada haid gitu. Jadi kayak dikasih tahu gitu. Berarti ini terkait ini ya, terkait haidnya dan apa namanya, dan pembekalan akhlaknya ya. Terkadang kan mereka masa-masa puber ya. Ya mungkin kalau gurunya ahwat semua, tapi terkadang kan ada guru ikhwan yang tiba-tiba ada keperluan di tempat ahwat seperti itu. Intinya masih bisa di ini ya. Untuk kalau kelas 9 mah mungkin udah ngerti ya dibandingkan kelas 7. Udah paham. Ada nggak kira-kira dari kelas 9 itu yang mereka semangat belajarnya menurun dikarenakan mungkin orang tuanya paling besok dimasukin nggak masuk pesantren lagi, mungkin dia
dimasukin ke sekolah negeri misalnya, atau mungkin ke sekolah full day, mungkin karena mau orang tuanya punya ambisi anaknya mau ke jenjang kuliah negeri seperti itu. Ada Iya. nggak ya seperti itu? Ada. Soalnya kan kemarin pagi pas habis selesai COVID, jadi mereka udah pada lupa-lupa lagi untuk menghafalnya kayak gitu. Jadi kayak udah nggak terlalu semangat lagi gitu. Nah, sebagai musyrifah cara mencargernya gimana tuh? Supaya mereka bisa semangat belajar lagi gitu. Ya sering dinasehatin aja, soalnya kan merekanya juga suka ada yang mau masih tetap di sini, ada juga yang udah mau pindah. Nah, terus itu juga kan harus sesuai target mereka gitu. Jadi sebisa mungkin kelas 9 ini harus memenuhi target gitu kalau mau keluar dari sini gitu. Jadi harus sesuai dengan target juga ya? Iya. Oh iya, syukron. Barakallahu fiik. Afwan. Lanjut ke Pak Hadni. Ada Pak Hadni. Iya, Ustazah. Saat ini Pak Hadni ngajar? Ngajar, Ustazah. Ngajar SMP, SMA, SD? SMP sama SMA. SMP sama SMA. Ngajar apa diniyah berarti ya? Iya, ngajar dunia. Ada kendala nggak Pak kira-kira di sekolahnya Bapak? Kalau kendala banyak sih Bu, cuman saya alhamdulillah tidak terlalu ini gitu apa. Kalau saya tidak terlalu respon masalah kayak gitu. Ada pendekatan emosional nggak terkait misalnya kayak anak-anak usia SMP, SMA, mereka kan masih puber ya, masa-masa pubertas gitu ya, terkait mungkin yang tadinya anak-anak menjadi masa remaja, yang tadi nanti remaja menuju ke dewasa. Kira-kira ada pembekalan dari segi ini nggak Pak, dari segi akhlak, dari guru-gurunya seperti itu, bagaimana bergaulnya? Ada, karena juga kajian ada deh, ada. Iya ada kajian masalah akhlak, ada juga. Nah dari kasus itu kan berarti Ikhwan semua ya Pak ya. Kira-kira pernah nggak ada yang bermasalah seperti itu, nggak ngikutin peraturan di sekolah gitu? Oh sering Bu, sering saja. Contohnya? Ya enggak masuk sekolah, mungkin rasanya pusing lah kayak gitu kan. Cuman emang niatnya malas gitu, malas ke sekolah. Jadi itu pusingnya alasan doang atau emang dia pusing beneran? kadang nggak suka sama gurunya kayak gitu, ataupun kadang takut nggak ngerjakan PR, kadang juga sama kayak gitu. Tapi orangnya dia lagi atau sering atau ada orang lain yang melakukan hal yang sama seperti itu? Ya karena inilah saya kita kan mandang mereka ini usia masih SMP, memang dunia pendidikan bagi mereka kan tidak terlalu bisa diporis gitu, terlalu bisa terlalu dipaksa. Jadi kadang kalau memang ada waktunya kita menghukum, ada waktunya kita ngasih nasihat kayak gitu. Ya, semoga bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Yang tadi mungkin alasannya pusing, padahal nggak mau ketemu guru mata pelajarannya ya gitu ya. Karena kan juga campus nih kan. Ini kadang-kadang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, terkadang ini Pak, ada yang mereka nggak suka guru matematika, katanya pelajaran matematika pusing. Alasannya ini pura-pura sakit. Nggak suka pelajaran bahasa Arab, misalnya gurunya killer misalnya. Akhirnya pura-pura lagi sakit. Jadi emang sih kalau dibilang anak ini kan punya bakat masing-masing ya, tapi kalau memang mereka masih di sekolah formal, pondok pesantren kayak gitu ya, mereka mau nggak mau harus mematuhi peraturan, sedangkan nggak bisa seenaknya seperti itu ya. Iya betul. Tapi kalau kena ke pas pelajaran saya nggak masuk, kemudian alasannya nggak jelas, Anda tunggu pekan depannya, pertemuan pekan depannya langsung tak hukum kayak gitu.
Hukumnya biasanya apa, Pak? Biasa kalau hukumnya ya intinya kadang-kadang push up kayak gitu, push up ataupun berdiri di depan kelas sampai selesai pelajaran. Pernah ada yang kayak gitu, Pak? Sering, Oh, sering. akhirnya alhamdulillah cuman ada mulai perubahan. Jadi ketemu mulai langsung siap-siap kayak gitu. Yang tadinya mungkin Betul, apa? Lewat-lewat aja ya, Pak ya? Nah, yang mungkin sebelumnya ogah-ogahan pengen masuk, pengen mau telat, akhirnya dengan dia terlambat kita hukum, dia terlambat kita hukum, akhirnya mulai ada efek jerak kayak gitu. Akhirnya pelajaran kita langsung siap-siap mau ke kelas gitu. Iya, terkadang kalau misalnya dibilang kalau pondok pesantren yang nggak ada apa, yang mereka terikat, itu memang lebih sulit untuk bolos ya, karena kan harus sesuai dengan peraturan pesantren. Beda lagi dengan full day. Pasti kalau dengan full day ini kadang-kadang ada campur baur dengan orang tua nih. Orang tua kadang yang manja, ya udah nggak apa-apa nih, lagi kurang sehat nih, badannya anget misalnya kayak gitu. Padahal tuh lagi apa? Hari itu ada ujian gitu, ujiannya misalnya ujian matematika, ujian bahasa Arab atau mungkin ujian tahfidz. Tapi karena dia full day, terus ada apa namanya pembelaan dari orang tua, sehingga yaudah nggak apa-apa, Ustadz izin dulu ya, anak saya kurang enak badan. Padahal apa? Padahal tuh dia nggak mau ikut ujian hari itu, dia belum belajar, khawatir nilainya jelek seperti itu. Betul. Ya, syukuran barakallahu fiik. Satu lagi diacak dulu ya. Mbak Suci Mardotilah ada? Atau Mbak Yuni Herisa? Ya, Mbak Suci ada, Mbak Suci? Iya, ada Ustazah. Ya, Mbak Suci ngajar atau apa saat ini? Kerja sambil ngajar juga Ustazah. Kerja apa kalau boleh tahu? Kerja sebagai tata usaha. Oh, sambil ngajar juga berarti? Ya, ngajar TPA Ustazah. Usia berapa TPA-nya? Usia sekitar kelas 3. SD ya berarti, SD? SD. Seminggu berapa kali? Senin sampai Jumat Ustazah. TPA-nya berarti ngajar apa? Lebih fokusnya? Ngajar Iqra sama hafalan. Sama ngajar hadis juga. Pak Hadni ini dimatiin dulu, maaf, speakernya. Nah, siap, baik. Lupa, sudah. Untuk Mbak Suci ada target hafalan nggak buat anak-anak ke TPA-nya? Kan beda ya kalau misalnya TPA itu kan waktunya singkat. Sedangkan kalau misalnya sekolah pasti kan punya target itu. Nah, itu gimana? Kalau target sih disesuaikan sama sekolah Ustazah, karena TPA-nya itu kan lanjutan dari kelas-kelasnya itu. Jadi kalau SD targetnya tuh sampai surah apa gitu. Jadi kita berusaha sampai target itu. Kalau TK dia targetnya sampai surah apa. Jadi kita usahakan juga sampai target itu. Jadi TPA itu membantu kegiatan di sekolah itu Ustazah. Jadi anak itu pulang jam 2:30 terus lanjut TPA gitu. Iya, pulangnya kalau SD itu pulangnya 1:30, TPA-nya jam 3 sampai jam 5. Itu masih rangkaian sekolah juga? Iya, program sekolah juga, namun anak-anak yang di luar sekolah kita juga boleh daftar. Berarti anak-anak habis sekolah 1:30 terus ntar asar balik lagi? Iya, jam 3-nya balik lagi TPA yang daftar aja tapi. Oh, maksudnya nggak semua ikut, bagi yang mau aja gitu? Iya. Misalnya nih ada kasus misalnya, di TPA-nya ini karena mungkin jumlah anak atau musrifahnya ini atau mungkin pelajarannya
sedikit, jadi dia fokus hafalannya udah melebihi target dari di sekolah. Misalnya di sekolah pas jam-jam belajar hafalannya baru 2 juz, sedangkan TPA hafalannya udah 3 juz. Nah itu gimana ketika pas ujian sekolah, apakah dia nanti diluluskan di 3 juznya? Oh misalnya namanya Abdurrahman gitu, Abdurrahman dapat 3 juz itu, padahal itu bukan pencapaian dari bukan pencapaian dari sekolah, tapi pencapaian dari TPA. Itu bagaimana? Biasanya sih ditasmi juga sih Ustazah. Kenapa? Ditasmi juga biasanya. Karena tasmi itu kan sesuai dengan hafalan dia. Biasanya sih kalau sudah bagus di TPA pasti di sekolahnya juga sudah ngikut, biasanya hampir sama perkembangannya itu Ustazah. Hampir sama. Iya, soalnya kan kita gini ya, harus ketika memang ada TPA, paling enggak itu yang guru tahfidz ya, guru tahfidz di pengampu tahfidz di SD itu kan paling enggak harus ada goal setting ya. Harus ada target gitu. Harus ada apa sih yang kurang nih dari kelas misalnya jadi kelas 4 atau kelas 5 seperti itu. Kok kenapa yang di TPA dia lebih unggul gitu. Pencapaian targetnya lebih cepat dibandingkan mungkin dengan sekolah seperti itu. Nah itu kan terkadang masih ini ya, kitanya itu kadang masih lalai terkait seperti itu. Jadi ada program evaluasi gitu. Kok kenapa yang di TPA si anak ini lebih cepat gitu dibandingkan di sekolah, padahal dia ikut di sekolah juga, TPA juga seperti itu. Jadi perlunya ada ini ya, program evaluasi buat guru-guru tahfidz. Jadi memang kalau saya kelihatannya sih standarnya disesuaikan dengan standar gitu ya, pencapaian mungkin 3 juz sampai kelas 6 seperti itu. Tapi ketika pas udah kelas 3 atau kelas 4 ternyata masih 1 juz anak ini gitu, belum ada penambahan. Terus terkadang yang bikin kasihan lagi gitu, saya pernah nanya-nanya di kelas 6 SD gitu ya, kamu udah hafal sampai juz berapa? Juz 28. Ya udah coba Ustazah tes gitu, ibu tes coba di juz 29 atau di juz 30 ngacak ya gitu. Aduh aku lupa, jadi aku cuman setoran itu, ya udah pas setoran 5 ayat, besoknya ntar lupa lagi seperti itu. Itu yang dinamakan hafal tuh seperti apa sih gitu? Apakah cuman 5 ayat ketika pas lagi setoran, atau yang sebelum-sebelumnya ada murojaahnya seperti itu? Kalau anak ngajar sih juga di murojaah Ustazah. Jadi misalnya dia setor per ayat, besoknya lagi anak tetap ulang dari ayat pertama, dan kadang surah-surah sebelumnya anak murojaah dulu, baru dia lanjut ke surah yang dia hafal gitu Ustazah. Tapi terkadang memang ada anak-anak ini yang dia ini hafalannya mungkin udah juz 29 atau juz 28, tapi saat mau dites misalnya anak suruh murojaah di juz 30 atau juz sebelumnya itu, kadang mereka ada yang lupa sih Ustazah. Iya, tadi ketika pas lagi ke ujian kelas 6 itu misalnya dia udah sampai 5 juz nih, tapi yang di tesnya itu cuma juz 30, dia merdeka banget dong, berarti masih ada 4 juz yang dia harus murojaah seperti itu. Padahal ntar ketika di sertifikat atau di syahadah dia tulisnya setelah berhasil 5 juz gitu. Padahal 5 juz itu belum disetorkan ulang semua seperti itu. Jadi ibarat kata pas pencapaian secara formalitas ya untuk ujian tahfidnya mungkin di juz 30-nya saja seperti itu. Itu kan sangat disayangkan. Jadi ketika pas ada tetangga atau mungkin ada teman orang tua yang datang, ini hafalnya udah berapa gitu misalnya. Oh udah 5 juz, ya udah coba dites dulu misalnya seperti itu sama saudaranya seperti itu. Ternyata ya masih ada yang hilang seperti itu. Jadi emang sih wajar ya kalau dibilang wajar, tapi kalau misalnya ya ingetnya hanya juz 30 doang kayaknya sayang banget gitu. Jadi mungkin PR buat teman-teman yang tahfidz ya, yang musyrifah itu kedepannya ada program evaluasi gitu. Jadi ketika jangan sampai, emang sih kalau dibilang pelajarannya banyak gitu ya, pelajaran sekolah di Kenas pesantren itu banyak banget itu, apalagi pesantren mungkin bisa sampai 22 pelajaran seperti itu, tapi sebisa mungkin tidak melalaikan Al-Quran seperti itu. Jadi ketika udah hafal, usahakan dihafal. Jadi bukan hafalan, bukan sebagai syarat ya, bukan sebagai lewat doang formalitas 5 ayat setoran setelah udah itu, tapi kalau bisa dimaknai, tadaburi apa sih isinya, apa sih apa kandungannya seperti apa, karena di dalam setiap
terjemah atau makna dari Al-Quran itu kan insya Allah bisa ini ya membangkitkan jiwa kita ya, yang tadinya mungkin galau, tadinya mungkin suka emosi, dan yang tadinya mungkin banyak masalah, tapi masya Allah gitu ya, dengan kita meluangkan waktu kita untuk bisa baca Al-Quran, itu hati kita menjadi tenang gitu ya, hati kita menjadi tenang, terus banyak keberkahan di dalamnya gitu. Kalau dibilang satu hari itu ada 24 jam gitu, satu hari 24 jam, kalau kita tartil itu satu juz itu sekitar 45 menit sampai 1 jam gitu. Terkadang kita disibukkan dengan hal-hal yang lain sehingga wah udah malam lagi nih gitu, besok berangkat ke sekolah lagi, besok berangkat kerja lagi, berangkat ngajar lagi, seperti itu. Padahal kita punya 24 jam gitu, kalau kurang lebih 84.000 ya detik gitu ya. Itu kita sehari itu kita banyak banget melalaikan waktu seperti itu ya. Jadi nggak ada waktu buat baca Al-Quran. Padahal kalau misalnya kita cicil-cicil ya, kayak ibarat kata kita punya kreditan gitu ya, kita cicil-cicil dari ada sholat tahajud, terus sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu kalau hitung-hitung bisa sampai 1 juz seperti itu. Jadi dengan sekali duduk misalnya, sekali duduk bisa 45 menit sampai 1 jam, 1 juz. Atau mau dicicil, itu bisa 2 lembar gitu, Masya Allah gitu, 4 halaman, itu kita bisa seperti itu. Hanya saja mungkin kita kurang konsisten. Tapi kalau misalnya memang yang udah terbiasa, mungkin sehari bisa 2 juz. Orang yang udah terbiasa lagi, yang mereka mungkin udah hafalan 30 juz, mereka akan kurang 2 juz tuh sehari. Mungkin 3 juz, seperti itu. Masya Allah gitu ya. Jadi yakin bahwa dengan kita membaca Al-Quran, minta dari Al-Quran itu, waktu kita akan menjadi berkah seperti itu. Nggak ada yang sia-sia, karena selain kita baca Al-Quran dapat pahala, insya Allah dapat syafaat juga gitu. Jadi sebisa mungkin kita luangkanlah seperti itu. Jadi sesibuk apapun, mungkin dia pejabat, mungkin dia kepala sekolah, mungkin dia dokter dan lain-lain, atau mungkin pengampu musyrifah atau musyrif yang benar-benar sibuk banget ya, tapi kita luangkan waktunya seperti itu, karena dengan kita tilawah Quran ya, jadi kayak semacam target pribadi ya. Beda kalau kita ngajar Al-Quran, contoh misalnya Pak Agis itu ngajar tahfidz gitu kan, ngajar tahfidz sama kita baca Quran sendiri beda rasanya gitu. Karena kalau misalnya ngajar tahfidz itu hanya menggugurkan kewajiban sebagai pengajar. Tapi kalau kita baca Quran sendiri dengan target sendiri, itu lebih hatinya itu benar-benar insya Allah terjaga seperti itu. Yang tadinya mungkin lalai, yang tadinya mungkin malas itu mau ngapa-ngapain, tapi dengan adanya gerakan dari Allah ya, untuk kita baca Quran, insya Allah gitu, Allah akan memberikan jalan kebaikan buat kita gitu. Yang tadinya mungkin kita mau ke arah maksiat dan lain-lain, tapi Allah jaga gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja. Kita lanjut ke materi. Silakan yang mau dibuka dulu slide-nya. Yang pegang ya. Syukran, jazakallahu khair Pak Sonaji. Untuk di sini kita ada penelitian pendidikan ya. Jadi dalam pembelajaran kuliah ini penting sekali buat pembelajaran kuliah ya, terutama dalam studi lapangan. Studi lapangan ini mengumpulkan data lapangan. Seperti itu, bisa berbentuk pertama manual ya, bisa berbentuk manual atau bisa berbentuk data dalam bentuk komputer. Seperti itu. Kalau misalnya manual, kita harus cek, kita harus punya buku. Yang pertama harus ada buku logbook namanya ya, atau buku kunci. Jadi agenda kita, misalnya kita mau penelitian di sekolah misalnya, contoh di sini Mbak Yuni mau mau penelitian di sekolahnya Mbak Suci seperti itu, atau di sekolahnya Mbak Tanti seperti itu. Nah, apa aja yang harus disiapkan? Nah, itu yang pertama logbook, ya kayak buku agenda seperti itu. Tapi isinya benar-benar kita apa yang mau dikerjakan, tujuannya apa, terus maksudnya apa, terus cara-caranya bagaimana, terus berapa waktunya, tenggat waktunya itu harus dijaga, harus dipersiapkan. Terus kira-kira apa nih penelitian yang harus disiapkan itu? Bentuknya misalnya apakah lebih ke akhlaknya anak, atau mungkin ke
apa namanya ke tingkat kecerdasannya si anak, atau mungkin dilihat dari kelas 1 SD misalnya. Saya mau, kalau misalnya kata Mbak Tanti misalnya, saya mau penelitian anak kelas 1 SD yang belum mandiri ya secara umum seperti itu. Jadi di kelas 1 SD ini kan proses ini ya, adaptasi dari dia TK ke dia SD gitu, dia proses adaptasi untuk dia bisa mandiri. Saya mau penelitian mungkin di beberapa sekolah, jadi bisa dibandingkan di kelas 1 itu kan bermacam ini ya, umur ya. Ada yang 6 tahun, ada yang 6 tahun kurang, ada yang 6 tahun lebih, ada yang 7 tahun. Tapi biasanya kalau di standar di Jakarta, sekolah negeri itu 7 tahun untuk SD. Tapi kalau di daerah ya, selain di Jakarta, itu dia variasi umurnya. Apalagi kalau misalnya sekolah swasta, itu banyak banget penawarannya gitu ya. Oh anaknya baru 6 tahun kurang nih gitu. Tapi anaknya udah mandiri, udah gitu. Oh boleh deh masuk seperti itu. Tapi kalau di Jakarta tidak ada kata penawaran. 7 tahun kurang sebulan susah. Agak susah masuknya seperti itu. Apalagi 7 tahun, apalagi 6 tahun setengah itu sangat susah untuk masuk di Jakarta seperti itu. Karena sistemnya pernah sebelum Jordi itu mereka sistemnya ini di Jakarta sekolah negeri sistem online. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima, contoh misalnya Pak Agis punya anak mau masuk SD gitu di sekolah negeri di Jakarta gitu. Nah Pak Agis daftar nih misalnya di satu sekolah. Nah itu Pak Agis harus mantau anak Pak Agis masuk ke sekolah itu. Nanti lama-lama akan kalau misalnya itu akan kegeser sama yang lain karena mungkin faktor usia, mungkin faktor kan diwawancara juga ya faktor yang lain-lain gitu. Dan itu benar-benar sangat ketat ya dibandingkan dengan di luar dari Jakarta seperti itu. Jadi sini bisa kita ambil contohnya seperti itu. Jadi dari tingkat kemandirian si anak kelas 1, kita misalnya mengambil beberapa sampel di 5 sekolah seperti itu. Waktunya mungkin sekitaran 3 bulan sampai 6 bulan. Nah dari situ kita bisa paham nantinya, oh ternyata nggak semua anak ini mandiri di usia 7 tahun. Ada yang di usia 6 tahun setengah seperti itu. Oh ternyata di usia 6 tahun setengah ini belum benar-benar persiapan matang gitu ya. Seperti itu. Misalnya dari segi toilet training, mungkin yang umur 7 tahun udah ngerti nih, udah paham. Tapi kalau yang umur 6 tahun setengah mungkin perlu pendampingan seperti itu. Dari segi apa lagi? Dari segi kemandirian. Ada yang anak-anaknya mungkin cuek ya. Cuek dalam arti kata perginya nggak diinget nih. Bawa buku, bawa apa-apa aja yang ada di dalam tas, pulangnya itu harus gurunya yang beresin, yang nyiapin seperti itu. Kadang-kadang pensilnya bawa 5 di tempat pensil. Pergi pagi, pas sudah siang, pulangnya tinggal 2. Ditanya sama orang tuanya, ini pensilnya kemana gitu. Dia nggak tahu pokoknya. Padahal tadi ada temen yang minjem tapi lupa. Atau dia pas make lupa naruh di tempat pensil. Nah itu dari segi kemandirian juga masih ada yang kurang seperti itu. Ya walaupun mungkin wajar untuk kategori masih kelas 1 di usia 6 tahun setengah seperti itu. Tapi dengan masanya jenjangnya baru 3 bulan belajar. Tapi setelah itu jadi PR buat guru atau wali kelas 1 gitu ya. Untuk membentuk karakter anak ini menjadi mandiri yang tadinya mungkin masih kekanak-kanakan, yang tadinya mungkin belum dewasa ya, berpikirannya masih main mulu seperti itu. Kadang itu buku paket itu masih bersih seperti itu. Ya sekalipun itu anak guru, tetap kita nggak bisa anaknya pejabat sekolah gitu ya, kita nggak bisa tawar menawar. Karena kita tanggung jawabnya kepada Allah langsung ya gitu ya. Ketika kita mengajar bukan dalam rangka kita mohon maaf ya misalnya dapat mukafaah atau yang lain seperti itu. Tapi kita harus menyadarkan anak ini gitu. Kita di sini anggap aja kita sebagai ibu gitu ya. Sebagai ibu, sebagai ayah, ketika kita menjadi wali kelas, diamankan menjadi wali kelas seperti itu, kita harus harus mentransfer jiwa keibuan kita, terus mentransfer jiwa kebapaan kita, misalnya wali kelas 1 seperti itu. Nah ini loh nak gitu misalnya. Jadi nggak hanya anak-anak silahkan duduk, nggak bisa seperti itu langsung. Tapi kita harus mentransfer. Jadi lebih ke jiwa ya, lebih ke psikologinya gitu, supaya anak-anak bisa nurut, bisa apa yang tadinya mungkin cuek terhadap buku paket untuk harus dikerjakan soal-soal misalnya seperti itu,
Tapi dia apa? Tergugah, tersentuh dengan adanya kedatangan kita. Ayo Ustazah masuk, Ustazah masuk gitu. Kita udah mau belajar nih gitu. Aku udah ngerjain nih misalnya soal-soalnya seperti itu, harus ada apa? Harus ada ini ya, sense, ada rasa seperti itu. Jadi ketika kita nggak masuk nih, mereka nyariin gitu. Jangan ketika kita nggak masuk, misalnya kita sakit seperti itu ya. Mereka Ustadz Agis nggak masuk katanya. Senang kita ya katanya bisa main-main seperti itu. Kalau Ustadz Agis galak misalnya seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau bisa tanamkan rasa cinta kita ke anak-anak sehingga mereka merasa apa ketika kehadiran kita di sekolah mereka senang, terus mereka belajar juga enjoy seperti itu. Walaupun memang ada tingkat disiplin di situ. Bukan berarti kita manjakan tidak, tapi kita harus ada batasan-batasannya seperti itu. Jadi sini artinya penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan cara mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Selain itu juga bisa diartikan sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Jadi bisa dicari di internet ketika kita mau penelitian di sekolah misalnya, apa sih tema yang kira-kira belum ada nih di sekolah kita, tapi di sekolah lain misalnya sudah ada tema penelitiannya seperti itu. Itu bisa kita kita bisa kombinasikan seperti itu sehingga kita bisa lebih paham apa yang mau kita garap ya, apa yang mau kita kerjakan saat mau penelitian. Next. Dengan adanya proses sistematis ya secara berurutan, kita dapat memperoleh pengetahuan atau to discover knowledge dan pemecahan masalah problem solving, pendidikan melalui metode ilmiah baik dalam pengumpulan maupun analisis data, serta membuat rumusan generalisasi secara umum berdasarkan penafsiran data tersebut. Jadi tadinya masalah nih, kita tahu pemecahan masalahnya seperti apa, analisis masalah apa, dan dari situ kita bisa memperoleh pengetahuan. Dengan ada kita mencari jurnal-jurnal, mencari literasi mungkin di perpustakaan pusat atau mungkin lewat perpustakaan di online seperti itu ya, referensi-referensi yang lain sehingga kita tahu nih permasalahannya apa, solusinya apa, sehingga bisa didapat benang merahnya seperti itu. Next. Nah ini ada beberapa metode ya, ada sistematik, ada empiris, ada objektif. Nah ini kalau bisa yang sistematis ini secara berurutan ya, terus empiris dan objektif. Jadi kita nggak bisa yang namanya penelitian itu kalau dalam ilmu sains ya, ilmu IPA, ilmu pasti itu kita boleh salah tapi kita nggak boleh berbohong. Itu dalam ilmu sains ya. Jadi pakar-pakar peneliti di luar negeri maupun di dalam negeri itu udah sepakat gitu ya, harus sepakat dalam arti kata ketika kita mau melakukan penelitian, apalagi di laboratorium ya, atau mungkin di lapangan, gitu ya, memang ada data mungkin yang salah, ada data mungkin yang agak menyimpang dari data yang aslinya seperti itu. Kita maunya ternyata dapatnya B apa C gitu. Mungkin kalau dibilang tingkat keakuratnya itu yang harusnya 95%, tapi ini hanya cuma 92 atau 93 itu. Itu nggak jadi masalah, tapi kita harus menyesuaikan atau kita harus benar-benar itu datanya kita kerjakan seperti itu. Benar-benar datanya itu kita ambil dari misalnya dari laboratorium atau mungkin dari lapangan seperti itu. Jadi seorang peneliti, seorang saintis itu yaitu kita boleh salah dalam penelitian, tapi kita tidak boleh berbohong seperti itu. Jangan kita, apalagi kalau misalnya dalam hal penelitian ya, penelitian itu udah beda lagi dengan kalau misalnya SMA mungkin masih kerja kelompok gitu ya penelitiannya gitu. Tapi kalau misalnya udah kuliah itu sistemnya sendiri-sendiri gitu. Jadi contoh misalnya Mbak Nur Farida sama Mbak Nur Fahira sama Mbak Nurul, mungkin temanya sama, tapi analisis masalahnya beda gitu ya. Terus sampel sekolahnya mungkin beda seperti untuk penelitian. Nah ini dari tiga ini mungkin awalnya bareng, tapi mereka pasti punya kegiatan lain, mereka pasti punya kesibukan lain, dan akhirnya apa? Dan akhirnya mereka selesainya berbeda waktunya.
Mungkin Mbak Nurul 3 bulan, Mbak Nur Haira 4 bulan, mungkin Mbak Nur Farida 6 bulan seperti itu. Jadi balik lagi ke kesadaran kita, prioritas kita yang mana yang harus didahulukan seperti itu, antara penting nggak penting, antara urgen, mendesak atau tidak mendesak. Jadi dalam skala prioritas kegiatan seperti itu ya dilihat lagi seperti itu. Jadi apalagi udah penelitian itu terkadang penelitian sekolah itu dijadwal sama sekolahnya. Oh iya ini suratnya 3 bulan ya Bu, kalau misalnya Ibu lebih dari 3 bulan kami tidak siap seperti itu. Soalnya kami punya kegiatan lain seperti itu. Jadi harus ikut peraturan sekolahnya juga gitu, harus diseimbangkan. Oh iya ini cuma hanya sebulan ya Bu misalnya untuk penelitiannya. Silakan misalnya di kelas 7B atau mungkin di kelas 9A seperti itu. Jadi penelitiannya hanya sebulan. Nah, kita gunakan waktu yang hanya sebulan itu. Dan kalau bisa kita programkan gitu. Kita prioritaskan, oh ya bulan ini saya harus melakukan penelitian sekolah A seperti itu. Jadi beberapa kegiatan lain saya urungkan dulu gitu. Mungkin kalau misalnya bisa didelegasikan sama yang lain silakan gitu. Jadi kasih tahu ke teman-teman kita atau mungkin ke rekan-rekan kerja kita ya bahwa saya sebulan ini nanti ada penelitian. Dan tolong kalau misalnya saya ada kegiatan di tempat A, B, C, D, E, F, G, bisa didelegasikan apa yang saya bisa kerjakan, tapi mungkin di balik layar seperti itu. Jadi setidaknya kita punya yang mana nih harus dilakukan gitu ya. Karena penelitian itu banyak sekali yang qadarullah gitu ya, banyak sekali yang gagal, ada juga yang banyak juga yang berhasil seperti itu. Terkadang kalau S1 mungkin masih mudah. Tapi S2 ini, apalagi S2-nya pertama, dia udah berkeluarga, udah punya anak. Yang kedua, mobilitasnya udah jarang gitu ya. Seringnya di rumah misalnya seperti itu, udah jarang kemana-mana. Terus yang ketiga, mungkin suaminya sibuk misalnya seperti itu. Nah itu agak susah gitu ya, agak kewalahan. Bahkan ada juga yang mereka mungkin seorang bapak gitu ya, dengan banyaknya program, banyaknya jadwal kajian, ngisi kajian atau mungkin jadwal ngajar di sekolah, kegiatan di sekolah, sehingga ketika pas waktunya tesis itu susah banget itu, qadarullah susah banget untuk berpikirnya dalam arti kata ayo gercep gitu, gerak cepat, ayo ini kan waktunya udah mepet gitu. Aduh gimana ya katanya. Saya udah pusing nih, udah mentok pikiran. Sebenarnya sih kalau mau dikerjain itu 3 bulan sampai 6 bulan selesai seperti itu. Lanjut ke metode berikutnya. Jadi ada indikator masalah ya, misalnya apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Apabila terjadi kesenjangan antara harapan ya, sesuatu yang diinginkan yang bersifat desolen tentang sesuatu dan kenyataannya desain. Apabila cara berpikirnya menghasilkan kesimpulan yang berlawanan seperti itu. Apabila terjadi peristiwa yang mengancam seperti itu ya, epidemik, banjir, longsor, kayak pandemi kemarin itu qadarullah ya, bisa sebagian besar menurunkan keinginan anak untuk berpikir, untuk bisa semangat belajar lagi gitu ya, qadarullah gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa diatasi lagi sama guru-gurunya, bisa ada semangat lagi mereka buat belajar seperti itu ya, dan terutama semangat dari orang tua gitu ya. Jangan sampai udahlah yang penting anak saya naik kelas itu, udah saya yang penting anak saya lulus itu, tidak gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya SD, penerapan dasar konsep pelajaran itu terutama di SD ya, itu sangat penting gitu dibandingkan hanya sekedar nilai. Itu kalau nilai mudah kok gitu. Terkadang masih ada orang tua yang maaf kata gitu ya, yang nggak jujur ketika anaknya ujian online, orang tua takut itu anaknya nilainya jelek gitu ya. Mereka ketika anaknya udah selesai ujian mau dikumpulkan ke gurunya, itu mereka periksa dulu gitu ya, khawatir anaknya nilainya jelek gitu. Akhirnya udahlah dapatnya kayak ini nilai 90 atau 100 kayak gitu. Itu sebenarnya mengajak anak untuk tidak jujur ya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua yang benar-benar megang tauhid banget ya gitu ya, megang tauhid banget ya, dia yakin dia tauhid gitu dengan tauhidnya dia, akidahnya dia harus mempersiapkan apa? Anak saya sebelum ujian harus belajar gitu. Kalau dia nggak ngerti saya ajarin, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau nggak ngerti, mungkin bisa panggil guru les seperti itu ya. Tapi
dengan adanya pandemi kemarin orang tua udah pasrah aja deh gitu, orang tua udah pasrah dan lain-lain lah. Jadi sehingga menimbulkan masalah baru ya, masalah baru. Jadi kadang-kadang anak-anak menyepelekan, Bu kita kan lulus Bu gitu, emang kamu ujiannya kapan gitu? Ujiannya minggu depan Bu, udah belajar belum? Santai Bu katanya, kita kan lulus semua Bu, orang kita bayar kok, katanya kayak gitu. Ya Allah, jadi kok ujian tuh waktu zaman-zaman makin kita masih kecil ya, ujian tuh jadikan suatu momok ya, suatu kalau bisa harus persiapkan dengan maksimal gitu. Makin kesini itu anak selalu dengan adanya qadarullah, dengan adanya pandemi, mereka menggampangkan gitu ya. Ujiannya minggu depan, belajar nanti juga nggak apa-apa Bu, tenang aja Bu, kita lulus semua kayak gitu. Nah memang siapa yang ngomong kayak gitu gitu, memang ada yang menjamin seperti itu. Jadi nggak ada rasa takutan, nggak ada rasa semangat belajarnya tuh menurun seperti itu banyak kasus yang di luar sana seperti itu. Lanjut. Nah ini ya untuk peta masalah pendidikan di sini ya. Jadi saya ada masukan lingkungan, masukan dari pihak sarana ya atau masukan lain nih. Kemudian ada prosesnya, ya. Kemudian ada masukan mentah nih. Misalnya dari intern ya. Dari intern, ketika ada masalah di sekolah harus ada apa? Harus ada solusinya, harus ada dikerjakan gitu masalahnya itu. Misalnya ada kasus A seperti itu, misalnya ada kasus anak kelas 6 SD misalnya nendang bola akhirnya kena kaca di kelas 4 seperti itu. Pas lagi istirahat, otomatis kan itu akan menjadi masalah baru gitu ya, akan menjadi masalah baru buat sekolah ya, walaupun mungkin kalau dilihat sepele gitu ya, sepelenya dalam arti kata kaca ini gitu ya, tapi tidak seperti itu. Kita harus ngasih pengertian ke anak ini yang tadinya dia nendang bola terus kena kaca. Sebelum kita manggil orang tuanya, kita harus kasih tahu pengarahan ke anaknya seperti itu. Jangan khawatirnya kalau misalnya kita ada ikut campur sama orang tuanya sudah datang tiba-tiba kayak gitu, ternyata orang tuanya maaf kata ya, orang tuanya itu donatur dari sekolah tersebut, sehingga anak ini agak dimanja, agak anak emaskan gitu, sehingga kegiatan kayak gitu lagi nggak masalah, salah itu sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar disiplin, sekalipun itu anak guru ya, anak guru atau anak pejabat sekolah, kalau memang salah tetap salah gitu ya. Jadi tidak ada yang memanjakan atau menganak emaskan anak-anak tertentu gitu, sehingga menjadi kesenjangan buat yang lain. Ketika anak-anak yang lain melakukan kesalahan yang sama, karena mungkin orang tuanya nggak punya jabatan di sekolah, mungkin orang tuanya bukan donatur di sekolah, itu diomelin misalnya ditegur habis-habisan seperti itu salah ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri sesuai pada tempatnya. Jadi harus benar-benar ya, anak salah panggil, tegur secara kekeluargaan, terus supaya anak ini jera dan nggak akan mengulanginya lagi gitu ya. Soalnya khawatirnya kalau misalnya pas nendang bola kena kaca, ya kalau misalnya posisi kaca sama muridnya agak jauh, tapi kalau misalnya dekat itu akan menimbulkan kecelakaan yang lain seperti itu, dan akan menimbulkan korban lain seperti itu. Next. Ini ada pendekatan non-ilmiah, yaitu pendekatan non-ilmiah ini menggunakan cara-cara dogmatis berdasarkan kepercayaan atau keyakinan tertentu, ada intuitif berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara tidak disadari atau dipikirkan, ada spekulatif ya, trial, coba-coba, terus hanya bersifat kebetulan seperti itu. Ada juga yang otoritas berdasarkan pendapat atau pemikiran logis para ahli di bidang tertentu. Jadi ini kalau bisa tetap ada hubungannya juga ya. Jadi ketika ada pendekatan ilmiah sama non ilmiah seperti itu. Lanjut. Di sini ada masalah pendidikan ya. Ada raw input ya yang bersifat karakter pribadi peserta didik, siswa dan mahasiswa seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar dan sikap belajar. Ada juga komponen instrumental input
seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Ada lagi environmental input, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, terus kemudian kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya. Ada apa lagi? Proses, komponen proses seperti kualitas interaksi guru siswa, ya, guru dengan siswa, penerapan metode pembelajaran, dan penerapan pemanfaatan teknologi, pendidikan dalam pelajaran, dan komponen outputnya ada apa aja? Ada kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku dan keterampilan atau kecakapan anak, seperti itu. Jadi sebisa mungkin masalah-masalah pendidikan ini harus digalakkan gitu ya, sehingga bisa mengatasi hal-hal yang sekiranya tadinya berat menjadi ringan, seperti itu. Next. Di sini ada kelayakan masalah, ya, yang biasanya untuk diteliti bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, ya. Kemudian apa? Mengandung nilai keilmuan. Tersedia data atau informasi di lapangan. Data mudah diukur, diolah, dan ditafsirkan. Peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. Seperti itu. Jangan lupa seorang peneliti itu harus siap apa? Harus siap bawa alat tulis. Jangan minjem sana minjem sini. Alat tulisnya berupa apa aja? Contoh stabilo, pensil, pulpen, penggaris, kalkulator, ya, penghapus, sip X, itu semua dalam satu tempat. Sehingga ketika kita butuhkan sama tadi ya logbook atau buku agenda, ketika kita butuhkan kita ada gitu. Kita ada barang-barangnya, kita ada bahannya, seperti itu. Kalau memang ada HP atau laptop, silakan gitu. Jadi bisa buat menambah literatur juga, seperti itu. Kalau misalnya kita mau nyari referensi. Next. Lanjut. Di sini ada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Ada tujuan, penelitian, ada hasil. Di mana tujuan pasti ada hasil nantinya, seperti itu. Next. Apa sih tujuan itu? Di sini ada tujuan itu memberikan atau menggambarkan secara jelas ya, cermat tentang data atau fakta dari masalah yang diteliti. Menerangkan kondisi atau faktor-faktor yang mendasari latar belakangnya terjadinya masalah. Menyusun ya, atau merumuskan teori. Kemudian membuat prediksi, estimasi nih kira-kira gitu ya. Estimasinya berapa bulan, kemudian prediksinya nanti seperti apa, kelayakan penelitiannya, seperti itu. Itu harus dikerjakan. Dan diusahakan ketika penelitian, usahakan jaga kondisi badan. Kita ditarget penelitian misalnya 6 bulan, seperti itu, maksimal 6 bulan. Kalau bisa di waktu 3 bulan, 4 bulan kita udah selesai penelitian. Jadi setelah itu kita tinggal menyusun kepenulisannya ya. Entah itu mencari sumber referensi lain buat pembahasan, seperti itu. Jadi itu yang agak lumayan membutuhkan waktu untuk bisa isinya lebih berbobot lagi, mencari literatur tambahan, mencari referensi tambahan, seperti itu. Kemudian di sini mengendalikan peristiwa atau gejala berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, seperti itu. Next. Tadi ya, ada yang bersifat sistematik, logis, sama empirik ya. Kalau empirik ini dia didasarkan pada data ya, data yang diamati. Next. Penelitian bersifat reduktif. Untuk mengambil generalisasi dalam penelitian perlu dilakukan reduksi ciri khusus dari fakta atau hal yang bersifat individual menjadi yang bersifat umum. Reduksi diartikan proses menerjemahkan kenyataan ke dalam konsep, seperti itu. Satu lagi ya, untuk penelitian usahakan ada dokumentasi. Ini penting. Jadi ketika kita mau menggarap bab pembahasan, kita ini tahu nih, seperti itu. Pada tanggal segini, hari ini, jam ini, anak ini sedang ngapain misalnya, seperti itu. Jadi mungkin dalam sehari itu paling nggak ada sekitar 3-4 dokumen, seperti itu. Dokumentasi, seperti itu. Jadi kalau bisa logbook ini dia ada buku harian ya, buku harian. Jadi kita nggak lupa nanti ketika kita garap,
garap di bab pembahasan itu ada kejadian-kejadian apa yang ada di logbook, kita tahu gitu ya. Kuncinya di situ. Terkadang kan kalau kita mengandalkan pemikiran ya, mengandalkan otak aja, terkadang ada yang sifatnya dia ingat jangka pendek, tapi jangka panjang dia nggak ingat, seperti itu. Lupa. Dia tahu kejadiannya, tapi dia lupa tanggalnya. Dia tahu tanggalnya, tapi nggak tahu kejadiannya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin dengan adanya logbook itu sebagai sarana mendukung dalam penelitian. Kemudian di sini ada penelitian yang bersifat replikatif, ya, dan transmittable, dapat dialihkan. Hasil penelitian pada umumnya dicatat secara lengkap, baik masalah, prosedur maupun hasilnya. Oleh karena itu, penelitian dapat dikaji ulang, baik oleh peneliti yang sama maupun peneliti yang lain. Penelitian yang bersifat objektif, maksudnya adalah bahwa peneliti harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif. Seperti itu, seperti prasangka, emosi pribadi, seperti itu. Nah, usahakan ketika penelitian hati kita benar-benar terjaga, ya. Apapun masalah di rumah jangan dibawa ke sekolah. Ini PR banget buat para guru, para musrifah, para musrif, para pejabat sekolah ya. Apalagi misalnya kayak Pak Sonaji, saya kerja, itu kalau misalnya ada masalah di sekolah, masalah di rumah, jangan dibawa ke sekolahan, jangan dibawa ke tempat kerja situ. Itu akan mengganggu psikologis orang-orang yang ada di tempat kerja kita gitu. Dan terutama apalagi anak-anak. Contoh misalnya di sini contoh misalnya Mbak Lutfi ngajar tahfidz itu ya. Ternyata Mbak Lutfi lagi ada masalah nih di rumah. Entah mungkin ada masalah ibunya, ada salah paham atau sama bapaknya. Tiba-tiba emosi itu dibawa nih ke sekolah. Mbak Lutfi ini ngajar tahfidz. Anak-anaknya bingung. Orang biasanya Mbak Lutfi ceria gitu ya, tiba-tiba mukanya merah, terus kayaknya tuh kayak nggak mau ketemu sama orang gitu. Kayak ketemu sama orang langsung dibentak-bentak kayak gitu. Itu salah ya seperti itu. Jadi kalau bisa redam lah. Redamlah kan Rasulullah juga bilang ya, yang mukalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi ketika ada masalah di rumah, masalah di tempat lain, jangan dibawa ke sekolah, jangan dibawa ke tempat kerja. Kalau memang udah bisa diselesaikan, selesaikan segera gitu. Jadi setidaknya tidak ada hal yang mengganjal. Biasanya ini lebih ke perempuan ya. Perempuan tuh punya perasa banget gitu. Sensitif ya. Sensitif sekali kalau misalnya ada orang yang pada niatnya nggak nyinggung gitu ya, tapi dia merasa gitu. Nah, itu kena seperti itu. Jadi sebisa mungkin tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Jangan urusan pribadi di rumah dibawa ke sekolah. Kasihan orang-orang di sekolahnya seperti itu. Jadi apalagi anak-anak ya seperti itu. Kalau bisa dijaga, apalagi kalau misalnya gak enak kalau misalnya dilihat sama staff yang lain seperti itu. Kalau misalnya kita ada masalah pribadi dibawa ke sekolah, seolah-olah kita memperlihatkan aib keluarga seperti itu. Jangan sampai kita membawa masalah pribadi kita ke ranah umum gitu, karena nggak semua orang itu kasihan sama kita gitu. Mungkin ada orang yang sekiranya walau alam ya, ada orang yang mungkin nggak suka sama kita seperti itu. Tapi dengan kita ada masalah, mereka malah tambah senang seperti itu. Kita kan tetap berhusnuzon ya kepada Allah. Mudah-mudahan orang lain tetap berpikiran positif terhadap kita. Tapi kita nggak tahu bahwa hati orang kan beda-beda ya seperti itu. Jadi sebisa mungkin menjaga aib keluarga itu, atau mungkin ada masalah di rumah, ya udah di rumah aja gitu, diatasi gitu ya. Kecuali kalau memang sudah urgen, butuh bantuan orang, contoh misalnya teman dekat atau ustadz atau ustazah yang butuh nasihat atau konsultasi, atau mungkin ke pakar psikologi misalnya, ada mungkin anak saya tantrum nih dan udah umur 10 tahun masih tantrum aja tinggi gitu ya. Anak saya misalnya tumbuh kembangnya belum kayak belum kayak anak-anak yang lain seusianya, misalnya umur udah 4 tahun tapi tumbuh kembangnya masih kurang gitu. Nah, itu kan perlu penanganan khusus dokter atau mungkin psikiater gitu ya. Jadi psikologi itu, jadi itu penting gitu ya. Boleh kita konsultasi, tapi ada ranah di mana hal-hal yang sifatnya rahasia itu tidak boleh dibawa ke ranah umum seperti itu, yang masih bisa diatasi
oleh pihak keluarga. Ada lagi sini penelitian bersifat objektif, ya. Maksudnya adalah bahwa peneliti harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif, ya, seperti itu. Next, lanjut. Ya, dilihat dari sudut data yang diperoleh, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini secara jumlah, ya, berupa data. Tapi kualitatif ini berupa kualitas, ya. Kualitas artinya apa? Kita hanya mendeteksi tentang adabnya anak nih di usia kelas 1 ini, adabnya berapa persen nih, seperti itu, yang udah lebih baik seperti itu. Atau di kelas SD misalnya. Itu lagi masa-masa masa-masa balik, ya. Masa-masa balik mereka kadang emosinya bergejolak, terus mereka kadang mudah berantem ketika sama teman-temannya, seperti itu harus dilihat. Kira-kira secara kuantitatif berapa persen nih anak yang punya kasus seperti ini misalnya dari 4 kelas ini, seperti itu. Secara kualitatif, kalau yang kuantitatif harus ada data, ya. Tapi kalau kualitatif dia sifatnya lebih ke pendataan secara kualitas, dilihat secara sudut pandang mata, ya. Oh, saya perhatiin selama sebulan ini di kelas 4 kelas di jenjang kelas 6 ternyata mereka pada santun-santun, disiplin. Ada nih beberapa yang masih malas gitu untuk belajarnya. Nah, itu secara kualitatif. Dilihat dari sudut pandang penerapan hasil penelitian, dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar, ya, basic research, dan terapan aplikasi research. Nah, biasanya kalau buat S1 biasanya lebih ke basic research gitu, ya. Jadi penelitiannya nggak lama, sekitaran 3 bulan, terus masalah-masalahnya nggak banyak, tapi harus tetap dikerjakan, seperti itu. Dilihat dari sudut proses atau metode penelitian, dapat dikelompokkan ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan perkembangan. Next. Ini ada metode historis, deskriptif, dan eksperimental. Next. Historis, lanjut. Jadi dia lebih ke apa sih pemecahannya, ya? Pemecahan ilmiahnya dari perspektif historis atau suatu masalah, ya. Jadi berupa benda, peristiwa, sama tulisan. Ya, ini penting di sini, ya. Jadi historis ini contoh misalnya di kelas 3 anak ini yang lain pada bisa baca tulis kayak calistung, ya, dikasih GSD. Tapi anak ini belum lancar bacanya gitu. Dicek, ya, faktor keluarganya bagaimana, dicek lagi ketika dari lahir sampai dia usia segitu, apakah ada masalah di tumbuh kembangnya, pola makannya, terus pola belajarnya, terus interaksi komunikasi dengan si orang tua, dengan orang sekitar, apakah aktif apa tidak, seperti itu. Itu akan menjadi penghalang, ya, akan menjadi suatu problem besar ketika kita nggak tahu historisnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa, anak ini bodoh gitu, karena nggak bisa, udah kasih dia nggak bisa baca, seperti itu. Salah. Kita harus lihat historisnya seperti apa. Kita harus wawancara siapa? Wawancara waktu guru kelas 2-nya, kelas 1-nya, mungkin kalau ada guru TK-nya, terus misalnya kita juga panggil orang tuanya juga, gitu. Terkadang orang tua nih mau egonya mau tinggi banget gitu, ya. Enggak kok, anak saya pinter banget, orang anak saya setiap hari sama saya juga gitu. Ternyata ada inner child, ya. Pernah dengar kan kalau ada inner child? Jadi hal-hal di masa lalu yang mungkin sekiranya orang tua lupa gitu, ya, lupa atau lalai, ketika anak ada masalah anaknya ini dibentak gitu. Anak ini mungkin kalau misalnya dipukul, mungkin pukulnya agak kasar. Kalau misalnya dibentak sehingga membekas. Sehingga anak ini merasa jadi temperamen gitu, karena ada ada historis, ada kejadian yang lampau yang dia masih ingat, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita harus mentelaah. Jadi jangan kita menjudge anak ini bodoh, anak ini nggak bisa baca, salah gitu, ya. Kita harus seorang pengajar, ya, seorang peneliti, kita harus meneliti gitu, anak ini seperti apa faktornya, sehingga nantinya ada
benang merahnya ya, ada solusinya apa nih sekiranya seperti itu? Apakah harus ada les privat di kelas 3 ini? Jadi dia pulang sekolah ada les privat 1 jam sama wali kelasnya untuk bisa dia baca gitu ya, supaya bisa lancar seperti itu. Jadi kita harus tahu kronologi seperti apa. Jangan cuek ya terhadap anak yang seperti ini, karena kelas 3 itu udah berat itu ya, apalagi kelas 4, 5, 6 dengan buku-buku yang mungkin tebal-tebal seperti itu ya, mulai berat seperti itu, bacaannya juga semakin rumit, apalagi pelajaran matematika, pelajaran IPA itu juga semakin rumit. Nah itu pelajaran bahasa Arab juga itu akan memberatkan si anak. Jadi sebisa mungkin di kelas 2 atau kelas 3 itu cek gitu anaknya seperti apa, muridnya seperti apa, yang bermasalahnya seperti apa. Jadi jangan udahlah lanjut biarin aja deh, ntar aja paling kelas 6 aja gitu, kasihan gitu. Soalnya pernah ada kasus kayak gitu ya. Anak ini umurnya belum kalau dibilang belum cukup ya, belum cukup. Waktu itu mungkin kayaknya sekolah SD-nya 6 tahun kurang. Jadi ketika pas dia baru ketahuannya pas di kelas 3. Kelas 3, 4, 5, 6. Ternyata anak ini memang kalau dari segi kemandirian sih lumayan mandiri, tapi dari segi belajar dia masih kurang. Karena apa? Masih sifatnya masih main. Yang lain ngerjain PR dia santai gitu, enggak. Yang lain udah ngerjain PR, dia tadi apa? Datang pagi, nyontek sama temennya, kayak gitu. Ketahuannya apa? Pas ujian, yang lainnya pada sibuk ngerjain, dia santai aja nulisnya seadanya, asal-asalan juga ntar juga lulus bu, katanya kayak gitu. Kadang tuh kita merasa, kok kayak gini gitu ya, tapi kita harus tahu nih, latar belakangnya seperti apa anak ini, seperti itu. Jadi sebisa mungkin ada kerjasama antara pihak sekolah, wali kelas, ya, maupun orang tuanya. Jadi setidaknya anak-anak yang tadinya bermasalah ini bisa ada solusinya, gitu. Karena kan di sekolah itu kan juga sebagai tempat ini ya, tempat konsultasi, terus mentransfer anak yang tadinya belum bisa jadi bisa, seperti itu. Walaupun itu hanya sebagai sarana, tapi balik lagi pendidikan terpenting terutama itu ada di keluarga, seperti itu. Next. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintetiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta yang memperoleh kesimpulan atau generalisasi yang kuat. Next. Data yang dikumpulkan tidak hanya primer, tapi bisa secara observasi, wawancara atau wawancara peneliti sendiri ya. Tetapi juga ada data sekunder, ya. Jadi bisa lihat dari hasil observasi orang lain. Untuk menentukan bobot data dilakukan dengan berbagai macam ya. Ada eksternal meneliti keaslian atau authenticity data, autentiknya seperti apa. Internalnya meneliti keakuratan dan kebenaran data. Kemudian kritik internal ini menguji motif, kejujuran, dan keterbatasan si penulis yang mungkin melebih-lebihkan atau mengurangi atau memalsukan data. Nah ini penting juga ada kalau misalnya kita wawancara atau observasi ke orang tua atau mungkin tetangga sekitar si anak tersebut misalnya yang tadi contoh bermasalah, kita harus punya video atau punya rekaman ya. Jadi bisa menambah pembahasan atau referensi di tulisan kita nanti, di tulisan skripsi kita, seperti itu. Jadi sebisa mungkin ada. Jadi kita tidak boleh melebih-lebihkan ya, atau mengurangi atau memasukkan data, tidak boleh. Tadi ya dibilang seorang saintis, seorang peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Next. Jenis-jenis penelitian historis ada komparatif, ada bibliografis, ada biografis. Komparatif ini apa? Dia perbandingan antara fenomena sejenis, yaitu penelitian terhadap sistem hukuman terhadap tindak pidana sejenis di beberapa negara. Ya, jadi kita bisa cek nih hukuman buat anak-anak misalnya kalau misalnya nggak nurut, misalnya nggak ngerjain tugas, apa sih hukumannya yang sekiranya masih pantas, seperti itu.
Kita bisa cek di Irlandia seperti apa, Jepang seperti apa, proses pendidikan di sana seperti apa gitu. Terus untuk yang bibliografis, ini penelitian melalui studi dokumenter tentang peristiwa sejarah seperti gagasan atau pemikiran seorang ahli di bidang tertentu dengan proses terbentuknya lembaga keamanan atau hukum. Jadi misalnya kita mau penelitian pesantren yang sudah lama misalnya ya, yang sudah lama kita garap gitu. Apa sih mereka keunggulannya kok bisa sampai bertahan bagus, kok bisa banyak punya cabang seperti itu. Nah itu boleh kita penelitian seperti itu. Ada juga yang biografis tentang riwayat hidup seseorang. Kita harus tahu nih pelaku sejarahnya atau perubahan hidup di masyarakat seperti apa. Ini juga boleh seperti itu. Next. Ada untuk langkah-langkahnya, ada merumuskan masalah, merumuskan tujuan, mengumpulkan data, mengevaluasi, dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Next. Metode deskriptif. Next. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah aktual melalui proses pengumpulan, penyusunan, mengklasifikasikan, pengolahan, dan penafsiran data. Next. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, masa sekarang atau yang sedang terjadi. Data yang terkumpul kemudian disusun, dianalisis, dan ditafsirkan. Next. Mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi ya, menemukan informasi faktual tujuannya, kemudian mengetahui, membuat komparasi atau evaluasi, mengetahui apa yang dikerjakan orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama agar dapat belajar untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan. Next. Nah ini ada survei ya, survei studi kasus sama studi komparatif. Ini penting ya. Dengan adanya survei, kita cek dulu nih, setidaknya apa-apa aja harus disiapkan, terus kira-kira apa yang mau diteliti, terus datanya apa aja yang mau diambil seperti itu, perlu survei ya. Dan studi kasus ini kita kira-kira mau ambil apa nih temanya seperti itu. Terus studi komparatif, untuk melihat penelitian supaya lebih akurat, kita harus ada studi komparatifnya. Gimana caranya? Kita ngambil sampel nggak hanya di satu sekolah, kalau misalnya seorang musrifah atau musrif, seorang guru diniyah gitu ya. Ini bisa ngambil di beberapa sekolah, 3 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah. Jadi kita bisa mengambil studi komparatif ya. Perbandingannya apa sih? Apa kekurangan dan kelebihan sekolah A, B, C, D, dan E. Itu bisa saling melengkapi, nanti bisa menjadi suatu kesimpulan. Next. Ini ya, kalau survei ya. Sebelumnya kita survei dulu, itu dengan cara apa? Pengumpulan data, terus kemungkinan adanya informasi ya, dalam jumlah unit atau individu ya, seperti itu. Ini harus disiapkan, seperti itu. Next. Nah ini metode survei bisa dalam bentuk angket atau wawancara. Next. Kalau angket kita harus bikin juga ya, bikin sendiri juga, sesuai dengan permasalahan yang ada. Terus kalau wawancara jangan lupa direkam, ada dokumentasinya. Untuk studi kasus, penelitian ini memusatkan perhatiannya pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diteliti terdiri dari satu unit atau satu kesatuan, seorang, satu keluarga, satu daerah, atau satu lembaga, satu kelompok ya, yang dipandang sebagai satu kesatuan. Next. Lanjut. Di sini ada studi komparatif ya, yang tadi perbandingan ya. Membandingkan faktor penyebab timbulnya kejahatan misalnya dari satu kota dengan kota lainnya, atau mungkin dari di kelas. Studi komparatifnya di kelas. Kenapa dari 4 kelas 5 hanya satu kelasnya yang unggul gitu, nilainya pada bagus semua, terus motivasinya belajar semua. Ini bisa jadi komparatif. Dalam satu kelas ini, dalam satu jenjang, misalnya di kelas 5 ada 4 kelas, itu bisa menjadi studi komparatif juga. Seperti itu. Apa faktornya? Seperti itu. Next.
Lanjut. Lanjut. Dan di sini ada pengertian eksperimen ya. Penelitian eksperimen bisa juga disebut dengan metode sebab akibat, cause and effect. Rancangan, pretest, post-test, dan metode laboratorium. Next. Untuk mengetahui efektivitas suatu program dengan cara memberikan satu perlakuan lebih atau pada satu kelompok atau lebih. Next. Tujuannya untuk apa di sini? Untuk melihat ya, tujuan dari eksperimen ini selain dia selain kita melihat dari sisi teori, dengan adanya eksperimen kita bisa memberikan data ya, data yang faktual ya, walaupun mungkin yang kita harapkan tadi dari data literatur yang ada ya, dari teori yang ada itu misalnya hasilnya 80%. Nah, kita maunya bisa sampai 80%, ternyata dapatnya hanya sekitar 79%. Nah, itu dengan adanya eksperimen seperti itu. Jadi kalau waktu pengalaman, waktu data pernah penelitian di data eksperimen itu membutuhkan waktunya minimal 6 bulan, maksimal sampai 1 sampai 2 tahun seperti itu. Biasanya kalau jenjang S1 masih sekitaran maksimal itu 1 tahun. Kalau S2 biasanya jenjangnya itu sekitaran paling cepat 8 bulan, paling lama tuh bisa sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun seperti itu. Karena variasinya kalau S2 itu lebih banyak, apalagi nanti S3. S3 ini pure ya. Kalau di luar negeri itu jarang ada yang namanya kuliah tatap muka lagi kalau S3. Udah masuk kalau misalnya di ilmu saintis ya, ilmu IPA, ilmu kedokteran, pertanian itu rata-rata mereka udah ke lab, ke laboratorium. Jadi selama 3 sampai 5 tahun itu udah masuk kelasnya, masuk jam 9 misalnya kalau di luar negeri itu ya, masuk jam 9, pulangnya jam 5 seperti itu ya. Itu masuknya udah ke laboratorium gitu. Bukan masuk kelas lagi. Mungkin sebulan sekali adanya adanya progres hasil penelitian seperti apa. Mungkin 6 bulan sekali targetnya, misalnya target papernya 6 bulan sekali harus dipublikasikan. Nah, itu di 6 bulan sekali itu nanti ada publikasi internasional. Mungkin dalam bentuk, kalau misalnya pelajaran saintis dalam bentuk bahasa Inggris, kalau mungkin pelajaran dunia dalam bentuk bahasa Arab. Nah, itu ada publikasi internasional. Kita ngapain? Kita presentasi di depan orang bahwa kita punya penelitian dari hasil penelitian kita dapat seperti ini, seperti itu. Nah, kalau memang pas diuji kelayakannya bagus, kita dapat skor ya, dapat nilai seperti itu. Itu biasanya publikasi internasional itu kelasnya udah kelas ranah internasional. Jadi kita harus pertama nggak boleh demam panggung. Yang kedua harus biasa presentasi ya di depan kelas seperti. Jadi kalau misalnya ada presentasi di depan kelas, misalnya ada musyrif atau menjadi musyrifah atau mungkin dinia, ketika disuruh sama kepala sekolahnya, ayo coba presentasi hasil belajar siswa kelas 1 nih dengan ustazah ini apa dengan ustadz ini, seperti itu. Kita harus siap. Mempersiapkan apa nih presentasinya, mempersiapkan terutama psikologi kita ya, mental kita nih, kira-kira kita deg-degan enggak nih gitu. Terus kira-kira nanti kita bingung nggak apa yang mau diomongin gitu. Kalau bisa kita nggak apa-apa bawa buku catatan kecil. Kalau misalnya ada poin-poin yang sekiranya lupa, kita bisa tulis di situ seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita jangan demam panggung gitu ya, seperti itu. Next. Berikutnya. Nah, ya tadi dengan sebab akibat ya. Dan adanya sistem kontrol kalau di eksperimen. Next. Berikutnya, ya. Di sini ya. Jadi ancaman terhadap validitas eksperimen ada time history. Ya. Time atau history. Jadi waktu harus dipegang. Effect of test. Efeknya apa? Terus seleksinya seperti apa, terus mortality atau maturasinya seperti apa. Jadi itu validitas eksperimen. Jadi nggak boleh adanya ngaret ya dalam sistem eksperimen ini.
Soalnya kalau misalnya kita mau meneliti tentang bakteri, mau meneliti tentang enzim, mau meneliti tentang serangga, misalnya apa hewan-hewan kecil, ya itu apa misalnya mau meneliti tikus ya, kalau misalnya kedokteran kan biasanya sebelum dia selesai koasnya atau sebelum dia selesai kedokterannya mereka belum bisa praktek ya. Jadi sebelumnya biasanya black tikus gitu ya, atau mungkin kelinci seperti itu. Jadi itu nggak bisa nanti-nanti gitu ya. Yang harus dikerjakan, kalau enggak ya kasihan juga maksudnya udah tikusnya udah mati gitu kan. Jadi ntar malah takutnya jadi bau gitu ya, jadi bangkai kayak gitu. Jadi setidaknya kita harus segerakan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita mau bikin enzim seperti itu. Enzim atau mau bikin mengambil misalnya lemak nih, lemak dari VCO kan, VCO itu kan tahu ya, virgin coconut oil, kayak dari kelapa, kemudian dilakukan penyaringan, nanti kita dapat virgin coconut oil yang warnanya bening seperti itu ya, minyak tapi bisa diminum. Nah kita mau ambil apa? Mau ambil lemaknya di dalam apa namanya? Dalam sari-sari kelapanya itu misalnya seperti itu. Nah kita harus segera kayak gitu, nggak bisa nanti karena nanti hasilnya beda gitu ya. Kalau udah 2 hari, 3 hari, 4 hari, kecuali kalau misalnya ditaruh di ruang pendingin atau ditaruh di freezer, itu bisa masih lebih aman dibandingkan ditaruh di suhu ruang. Karena bakteri-bakteri atau misalnya contohnya deh, kita taruh minuman teh pucuk gitu ya. Kita buka minuman teh pucuk, tapi kita nggak minum semuanya. Ketika kita udah buka, kita taruh hari ini, besok besok kita minum lagi dalam keadaan terbuka di suhu ruang, itu nanti dia rasanya beda seperti itu, karena tidak dikondisikan dengan kondisi saat dia pengepakan. Jadi ketika kita minum ya harus habiskan, jangan tunda-tunda besoknya lagi. Itu bakteri atau yang ada di dalam itu yang ada di dalam teh pucuk itu nanti akan berubah gitu ya, seperti itu. Dia sudah tidak lagi bertahan di kondisi yang sebelumnya dia pengepakan dari awal seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita meneliti itu juga harus tahu ya, tahu tenggat waktunya, terus kita harus benar-benar disiplin seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya untuk pertemuan kali ini nggak ada tugas ya. Tapi kalau yang tugasnya belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan ya. Seperti itu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Tunggu dulu. Izin keluar, Ustazah. Jazakumullahu khair.